Baiklah, pada kesempatan ini saya sendiri mengimplementasikan budaya positif melalui segitiga restitusi pada rekan-rekan guru di SMK Negeri 1 Pagaran. Baik, kepada Bapak Simamora, kami mengapresiasi kegiatan ini yang bisa Bapak buat dan bisa diimbaskan kepada Bapak Ibu guru, walaupun ini sebagian dari Bapak Ibu guru yang ada di SMK Negeri 1 Pagaran. Nanti cobalah Bapak imbaskan hal-hal yang positif atau budaya positif yang sangat bermanfaat di lingkungan sekolah kita. Apa-apa saja nanti budaya yang positif itu sebagai dari implementasi kurikulum merdeka yang mau kita implementasikan di sekolah kita, didukung oleh bahwa sekolah kita ini menjadi pusat keunggulan yang salah satunya telah menerapkan kurikulum merdeka. Jadi kegiatan Bapak ini sebagai guru penggerak yang telah mengikuti pelatihan lebih kurang 2 bulan ini, Bapak imbaskanlah di sekolah kita ini, Bapak Ibu guru yang hadir ini, nanti kalau bisa Bapak Ibu guru yang hadir ini juga mengimbaskan kepada teman-teman kita nanti yang ada di SMK Negeri 1 Pagaran. Jadi kami berikan waktu kepada Bapak Simamora untuk menyampaikan nanti dan mengarahkan kepada teman-teman kita yang ada di sini apa saja budaya-budaya positif itu yang mau kita terapkan di lingkungan SMK Negeri 1 Pagaran. Jadi kepada Bapak Ibu guru juga yang hadir pada kesempatan ini, kita manfaatkan ini, kita serap nanti Bapak Ibu yang ada di sini juga bisa nanti mengimbaskannya kepada teman-teman. Dan kita mendukung kegiatan Pak Simamora ini supaya Bapak ini nanti dalam kegiatan lebih kurang 6 bulan mengikuti guru penggerak. Mudah-mudahan nanti Bapak ini berhasil dan lulus dari kegiatan calon guru penggerak ini, dan guru-guru yang lain juga bisa mengikutinya nantinya. Jadi dengan memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, kegiatan ini nanti lebih kurang 1 jam. Kegiatan ini resmi saya buka. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah membuat penguatan daripada pembahasan penerapan budaya positif melalui segitiga restitusi pada rekan-rekan guru di SMK Negeri 1 Pagaran. Selamat pagi menjelang siang Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Siang Bapak Ibu. Terima kasih. Pada saat ini cobalah dulu Bapak Ibu ucapkan matanya kira-kira kemana arahnya daripada pengibasan ini, itu bentuk yang ada di pikiran kami. Mulai. Terima kasih. Nah, Bapak Ibu di sini yang pertama sekali kita perhatikan dulu dari judul yang tadi, saya berpaslah dengan SMK kita ya Pak, Bapak Ibu ya. Artinya kalau saya perhatikan di sini misalnya melaksanakan upacara itu sudah termasuk ini yang namanya disiplin ini. Lurus dia, saya perhatikan itu foto-foto yang semalam yang dikirim Bapak HB sudah bagus menurut saya. Nah, di sini yang berikutnya sebelum kita masuk di
pembelajaran kita ini ada di situ pertanyaan sebagai pemantik. Yang pertama, coba kita amati lingkungan sekolah kita saat ini. Bagaimana suasananya? Yang pasti Bapak Ibu tahu bagaimana suasana sekolah kita. Yakin saya itu. Apakah dia di dalam menjalankan pelanggaran-pelanggaran, atau apakah dia di sini masalah pelanggaran-pelanggaran waktu Bapak Ibu melaksanakan pembelajaran di kelas. Nah, jadi yang kedua di sini, ya Bapak Ibu, pernahkah siswa kita melanggar aturan sekolah atau tata tertib? Apa contohnya? Dan bagaimana Bapak Ibu membuat solusinya? Yang pasti Bapak Ibu, pernahkah kita melihat yang melanggar aturan tata tertib sekolah? Contohnya, yang terlambatlah anak-anak didik kita tidak memakai sepatu hitam, tidak memakai pakaian yang ditentukan, bertengkar, membawa HP dan lain sebagainya. Banyak kasus-kasus itu yang kita hadapi. Yakin saya. Hanya saja di situ, ya, apa dibuat Bapak Ibu solusinya? Nah, yang ketiga, Bapak Ibu, pernahkah siswa kita melanggar kesepakatan kelas? Kesepakatan kelas ini sama lah itu dengan kalau saya mengampu mata pelajaran pendidikan jasmani, olahraga, kesehatan. Di awal mata pelajaran itu saya buat kesepakatan kelas. Ini pun sebenarnya seminar kecil kita ini juga maunya kita buat kesepakatan kelas sebelum melaksanakan kegiatan. Apa artinya kesepakatan kelas itu di situ? Supaya tertib. Aksi itu orangnya kan gitu Bapak Ibu ya. Nah, selanjutnya lagi di sini, apalah contohnya kesepakatan kelas yang Bapak Ibu buat? Saya juga pernah membuat kesepakatan kelas seperti yang saya katakan tadi. Kalau kita praktek di lapangan harus pakai olahraga. Berarti ada orang yang tidak pakai olahraga di situ, ya kan Bapak Ibu ya? Contohnya seperti kita juga udah kita buat harus mengerjakan tugas. Dibilang seperti itu kan gitu Bapak Ibu, tidak dikerjakan, itu melanggar. Baru ada lagi udah mengajar Bapak Ibu, serius sekali dia mengajarnya, ada siswa menghadiri di situ. Dan di saat Bapak Ibu juga mengajar di situ, banyaklah kasus-kasus yang kita hadapi. Tapi apa solusinya yang sering kita buat? Itu yang menjadi masalah. Nah, di sini di pertanyaan teman kita pahami bersama, ya. Di situ ada solusinya. Kita membuat segitiga institusi. Bapak Ibu, ada kita di situ membuat segitiga institusi. Tapi sebelumnya ke sana yang sering kita lakukan sebelum ke segitiga institusi, solusi-solusi yang pernah kita buat di sini, ya, hanya sekedar hukuman. Hukuman itu tidak mengarah kepada membangun. Nah, itu dia. Jadi yang sekarang ini sudah ditentukan sebenarnya tidak bisa lagi menghukum anak-anak apapun perbuatannya. Nah, justru ada itu pelanggaran yang pertama sekali kita terapkan di sekolah kita seperti yang tadi, dia terlambat kan gitu, terlambat di datang ke sekolah. Waktu terlambat Bapak Ibu, ya, anak didik kita, saya perhatikan di situ semalam. Jadi inilah di dalam hal perimbasan ini kita semuanya berperan dalam hal ini. Apalah itu contohnya? Di waktu udah selesai kita upacara,
Kalau kita duluan masuk ke kelas itu, tahulah kita apa kasus-kasus itu yang dilaksanakan oleh kita itu. Artinya sudah ada di dalam dirinya memang harus melanggar. Tapi kenapa bisa melanggar? Karena kita Ibu tidak mengarahkan kemana tugas dan tanggung jawab kita sebenarnya. Jadi karena kita memang ada berlama-lama datangnya masuk ke kelas, ada kesempatan orang itu jadi bermain, akhirnya jadi bertengkar, jadi itu dengan adalah kasus seperti itu. Itu yang menjadi masalah. Nah selanjutnya lagi kita terapkan disiplin sekolah. Kita lihat juga masalah dengan keadaan lingkungan kita. Contohnya tadi, sebagaimana supaya tertib anak-anak didik kita ini. Nah, contohnya ini semuanya lingkungan sekolah kita ini maunya harus tertutup. Artinya kalau saya perhatikan di kantin kita yang ada di sana, saya perhatikan yang ada di kantin kita, ada itu gerbang kita yang bisa terbuka terus kan gitu. Jadi tidak tahu kita siapa yang upacara, siapa yang upacara. Jadi kalau pas dia waktu sudah upacara, itu semuanya pagar, semua tertutup. Nah di sinilah dia manajemennya sebagai wakil kepala sekolah bagian kultur yang contohnya mengaktifkan ini semuanya. Atau bisa dibuat tiket menutupnya. Artinya udah pas selesai upacara, nampaklah nanti di situ yang adalah terlambat, yang adalah dia berontok di semak-semak sana. Nah itu yang harus kita proses. Bagaimana menertibkan itu? Nah tadi di sini segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Kita perhatikan di sini, ya. Segitiga restitusi, ya. Adalah merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu menurut si Gosin tahun 2004. Dan selanjutnya lagi restitusi itu juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Itu menurut Johnson Gosen juga. Nah, untuk itu dia kita perhatikan sini tujuan pembelajaran khusus sama kita yang ada di ruangan kita. Yang pertama, Bapak Ibu dapat menjelaskan restitusi sebagai salah satu cara menanamkan disiplin positif pada murid sebagai bagian dari budaya positif yang ada di sekolah itu. Nah, selanjutnya lagi Bapak Ibu dapat menerapkan restitusi dalam mendidik murid berdisiplin positif agar menjadi murid yang merdeka. Selanjutnya lagi Bapak Ibu dapat menganalisis dengan sikap reflektif dan kritis penerapan disiplin positif di lingkungan sekolah kita. Bapak Ibu yang hebat. Nah, setelah mengetahui tentang apa itu restitusi, tentunya Anda ingin mengetahui bagaimana cara melakukannya. Kan gitu Bapak Ibu ya. Bagaimana melakukan itu? Nah, restitusi Restructuring School Discipline tahun 2001 telah merancang sebuah tahapan yang mudah pada Bapak Ibu guru dan orang tua dalam melakukan proses menyiapkan anaknya untuk melakukan restitusi. Bernama segitiga restitusi atau restitution triangle. Sebelumnya, marilah kita tonton dahulu video penanganan kasus yang dilakukan guru dengan menggunakan pendekatan segitiga restitusi. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat.
Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Gosson, berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Glasser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Siang, Sarah. Siang, Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah. Kenapa hari ini ada di sini? Kesel, Pak. Kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah, Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh, begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian, pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah, Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh, begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu, bukan? Iyalah, masa saya diam saja, Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajarlah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya, Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi. Tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah, Pak. Capek, Pak, jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah, Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia, Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya, Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak guru hebat. Baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu.
Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengkritiknya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan-pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu tengah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid. Mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan, sehingga dapat mengembalikan murid pada posisi positif. 1. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. 2. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. 3. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. 4. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Selanjutnya, kita akan simak sisi terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakannya yang salah dan pemikirannya telah bergeser ingin menjadi orang yang dituju. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat mengaitkan keyakinan-keyakinan yang dianut murid. 1. Sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? 2. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? 3. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kamu? 4. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Dalam menerapkan segitiga restitusi, perlu diperhatikan beberapa hal, yaitu 1. Perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati atau dituju. 2. Kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. 3. Pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. 4. Usaha. Perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang berbuat kesalahan. 5. Waktu. Perlu didedikasikan waktu dari pihak yang berbuat kesalahan. Tanyakan kapan akan mulai diberlakukan usaha untuk memperbaiki masalah. Dengan memahami struktur penerapan segitiga restitusi, diharapkan guru dapat menerapkan posisinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang dapat membuat murid menjadi lebih percaya diri, bertanggung jawab, dan mandiri. Nah, ibu bapak guru perlu tidaknya mengikuti ketiga tahapan dalam segitiga restitusi bergantung pada ringan beratnya suatu permasalahan. Misalnya, bila permasalahan tersebut ringan, maka tidak perlu dijalankan secara berurutan. Bahkan bisa semudah menanyakan apa keyakinan yang kita sepakati.
Dengan menjalankan segitiga restitusi, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna, diharapkan murid menjadi lebih kuat secara pribadi, dapat membuka wawasan murid agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri, semakin percaya diri, mandiri, dan merdeka. Salam dan bahagia, Ibu Bapak Guru hebat. Jadi yang diterangkan tadi ini juga pertanyaan-pertanyaan yang di sisi segitiga restitusi itu perlu dibuat kata-kata yang seperti ini. Artinya di menstabilkan identitas di sini, ya, karena udah ada kasusnya, udah disampaikan sama kita ada kasusnya. Kenapa kau dipanggil kemarin? Saya melanggar ini. Oh, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, kan gitu. Itulah mungkin kata-kata. Ada yang juga lagi kata-kata itu. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Saya sebagai guru pernah melaksanakan kesalahan seperti itu. Baru selanjutnya ada selesai nanti untuk pertanyaan seperti itu. Di sisi validasi tindakan yang salah, ya, kita membuat pertanyaan kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Nah, itulah yang tadi ada alasannya. Saya begadang, saya begini. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Yang kita butuhkan itu. Akhirnya kita korek terus apa ya di validasi ya yang salah yang tadi. Nah, selesai nanti bentuk pertanyaan-pertanyaan seperti itu dia di situ ada keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Nah, itu untuk menanyakan keyakinan. Artinya restitusi dia karena udah melanggar kepada kita kan gitu ya. Nah, jadi itulah kita buat di situ. Apalah yang saya buat kesepakatan kelas di awal mata pembelajaran sebelum proses belajar mengajar berlangsung. Jadi karena sudah di dalam proses belajar mengajar berlangsung ada kasus-kasus itu, apa kesepakatan kita yang sudah kita buat yang kemarin masalah dengan pembelajaran. Seperti yang saya bilang tadi, harus pakai olahraga. Kan gitu Bapak Ibu ya. Jadi mungkin masalah dengan segitiga restitusi ini, yakin saya pasti bisa kita terapkan. Nah, ada lagi tambahan kata-katanya di sini menstabilkan identitas. Itu mungkin dari gambar yang tadi sisi segitiga restitusi. Ini bisa kita buat di kata-kata seperti ini lagi. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Nah, ini tugas sekolah. Jadi artinya solusi yang harus kita buat dari masalah nanti. Baru yang keenam, kamu berhak merasa begitu. Ada alasan tertentu yang seperti itu. Dan seperti itu. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Itu menstabilkan identitas. Nah, selanjutnya lagi di sini di validasi tindakan yang sama tadi ada bisa tambahan di situ. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan kenapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi
sesuatu yang penting banget. Kalau yang dilindungi contohnya karena ada pertengkaran mungkinnya apa ini. Nah, selanjutnya lagi, kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus dengan sikap. Nah itu di validasi. Selanjutnya yang ketiga, yang terakhir sini, kita bentuk lagi pertanyaan-pertanyaan ya yang lebih luas untuk menanyakan keyakinan. Nah, ini bentuk pertanyaannya, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Pasti ada tidak tertib, tidak disiplin. Karena ada aturan itu yang kita buat, ada kesepakatan itu tertib. Jadi contohnya seperti kita tadi yang kami bilang, kita melaksanakan di sini seminar kecil, ada kita buat sebenarnya kesepakatan. Artinya, contohnya tidak bisa merokok, tidak bisa keluar masuk. Semuanya peserta harus aktif. Jadi kalau tidak dibuat di situ di awal sebelum action, itu akan banyak melanggar. Jadi karena ada aturan itu untuk kita menjadi tertib. Baru nilai-nilai umum yang kita telah sepakati. Contohnya umum itu tata tertib yang ada di sekolah itu aturan. Dan itu secara umum sebelum kita menagih kasus-kasus itu harus maunya ini. Contohnya di awal pembelajaran itu harus contohnya ini harus disosialisasikan secara umum, harus mengerti masalah aturan-peraturan yang ada di sekolah. Jadi kalau belum disosialisasikan, jangan dibuat aturan. Nah, itu tadi ya konsekuensi. Jadi artinya Bapak Ibu guru pun sudah tahu mana yang dilanggar itu, sudah bisa membuat restitusi yang tadi. Mungkin itu di sini. Jadi ini kita lihat dulu ada yang udah pernah saya buat di sekolah kita. Siap. Selamat pagi. Pagi, luar biasa. Sekali lagi, selamat pagi. Pagi, luar biasa. Terima kasih. Seluruhnya barisan. Istirahat cepat. Baik. Materi kita hari ini, ya, materi kita hari ini. Nah baik, satu orang untuk ke depan, untuk memimpin pemanasan. Silakan. Ya, Dulu, siap, bro. ya tunggu sebentar. Nih, kenapa nggak pakai olahraga ini? Kenapa nggak pakai olahraga? Iya, Pak. Tinggal, Pak. Bahasa Indonesia. Ini kenapa nggak pakai olahraga? Tinggal baju saya, Pak. Ya, nanti ya jumpai dulu Bapak ya. Di meja Bapak ya, bisa? Ya, Pak. Oke, terima kasih. Nah, baik. Silakan pimpin pemanasan. Sebelum pemanasan, ada baiknya untuk kita lari-lari. Oleh karena itu, harap kalian, siap. Dimulai dari depan, lari, lari. Ya, lari 3 kali ya. Ya.
Siapa namamu? Laura, Pak. Kau sehat? Sehat, Pak. Tahu kau kenapa kau dipanggil kemari? Tahu, Pak. Karena apa? Karena tidak memakai pakaian olahraga, Pak. Oh, tidak memakai pakaian olahraga. Ya, Pak. Terima kasih. Menurut perbuatanmu yang kau lakukan itu benar itu atau salah? Salah, Pak. Kenapa salah? Karena tidak mengikuti peraturan kelas, Pak. Baik, Laura. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Seperti Bapak pernah melaksanakan salah yang seperti itu. Ya. Karena tidak ada manusia yang sempurna. Laura pasti punya alasan mengapa melakukan hal tersebut atau kenapa tidak memakai pakaian olahraga. Sebenarnya hari ini saya tahu, Pak, jika kita akan praktek di lapangan dan harus pakai pakaian olahraga. Tapi karena pakaian saya sedang dicuci, jadi saya terpaksa memakai pakaian kita sudah membuat kesepakatan kelas, ya kan? Ya, Pak. Sudah? Sudah, Pak. Pernah saya sampaikan kesepakatan kelas di sekolah di kelas kita ini? Karena, Pak, Nilai apa saja yang sudah kita sepakati? jika praktek di lapangan kita harus memakai pakaian olahraga, Pak. Apakah Laura meyakini kesepakatan kelas kita itu? Ya, Pak. Jika Laura meyakini daripada keyakinan kelas kita itu, apakah bersedia untuk memperbaikinya? Saya bersedia, Pak. Jika Laura bersedia memperbaikinya, berarti hal ini menunjukkan apa kepribadianmu ke depan? Saya harus disiplin, Pak. Apa rencana ke depan untuk memperbaiki hal ini? Jika praktek di lapangan saya harus memakai pakaian olahraga, Pak. Adanya cita-citamu? Ada, Pak. Apa cita-citamu? Jadi dokter, Pak. Lebih seorang dokter harus disiplin. Semuanya harus diikuti keyakinan kelas itu. Dari situ jadi sekali lagi kau harus ikuti yang namanya keyakinan kelas itu ya. Yang baik. Saya pun memimpikan kau ke depan menjadi anak-anak yang berhasil. Menjadi anak-anak yang berguna, tercapai apa yang kau inginkan. Begitu bangganya orang tua, ya. Dan termasuk bapak ibu guru kalau kau menjadi orang berhasil. Ya, jangan sekali lagi saya sampaikan kepada Laura, dan terulang lagi ya. Ya, Pak. Permisi, Pak. Oke, makasih. Ya, masuk. Siapa nama? Rena, Pak. Silakan. Kau Reinhard, mengapa dipanggil kemarin? Siap, Pak. Bagus dulu. Karena apa kau dipanggil kemarin, Bang? Saya jauh dari periset ke kantin, Pak. Buat apa itu? Buat Pacar. pemanasan pembelajaran. Menurutmu, Reinhard, perbuatan yang kau lakukan itu sudah benar atau salah? Siap, salah, Pak. Baik. Semua orang ya pasti pernah berbuat salah. Tapi berbuat salah itu tidak apa-apa ya.
Ya kan Renat? Karena tidak ada manusia di dunia ini yang sempurna. Tapi itulah dulu ya Renat. Apa alasannya? Mengapa kau melakukan hal tersebut? Karena saya lapar, Pak. Kamu lapar? Sarapan apa ya? Tidak, Pak. Karena saya terlambat bangun, Pak. Jam berapa bangunnya? Jam 6, Pak. Oh iyalah, agak terlambat seperti itu. Ya. Itulah kasih itu banyak masalahnya. Nah, kita sudah pernah membuat kesepakatan kelas kan? Keyakinan kelas itu atau kesepakatan kelas itu ya di waktu saya baru masuk mau mengajar atau kita pelajaran baru ketemu kesepakatan kelas kan? Nilai apa saja yang sudah kita sepakati? Kita harus mengikuti pembelajaran lapangan, Pak. Apakah Renat meyakini kesepakatan kelas kita ini? Yakini, Pak. Jika Renat meyakini kesepakatan kelas kita itu, apakah bersedia untuk memperbaikinya? Bersedia, Pak. Renat, jika bersedia memperbaikinya, berarti hal ini menunjukkan apa kepribadian? Saya kurang disiplin, Pak. Apa rencana Renat untuk memperbaikinya ke depan? Saya akan mengikuti pembelajaran di lapangan, Pak. Apa cita-citamu? Polisi, Pak. Polisi. Ya, mau jadi polisi itu, ya Renat harus disiplin di segala aspek. Hal-hal kecil seperti yang tadi. Karena kalau di polisi itu terlambat aja pun berbaris udah dihukum. Kalau lari lagi, ya lari seperti kau itu yang tadi, ya. Lari dari barisan itu berlanggar disiplin. Ya. Jadi supaya bisa tercapai itu Renat, kau itu harus betul-betul ya orang yang disiplin ya. Jangan terulang lagi seperti itu ya Renat. Ya, Pak. Alah, bisa. Oke, kasih. Terima kasih saya sampaikan kepada Bapak K. Simamora sebagai guru olahraga saya. Dengan pelanggaran yang saya perbuat, saya tidak diberi hukuman, melainkan motivasi agar lebih baik ke depan. Terima kasih. Salam dan bahagia. Oras, oras, oras. Nah, kita tadi sudah menontonnya Bapak Ibu. Ini ada lagi contoh skenario proses kasus. Nah, di sini kasusnya sama Pak Joko ya, Bapak Ibu. Pak Joko membuat restitusi dia dalam kasus ini. Mario dan Adi, Bapak tadi dengar laporan dari Bu Tiket di kantin. Ini yang menangani contohnya seperti BB lainnya. Jadi kan kasus ini seperti BB ya, ada BB kita di sini ya, Bapak Ibu ya. Jadi kira-kira seperti itu mungkin Pak Joko ini, atau mungkin Bapak ini juga Bapak kepala sekolah kan kira-kira seperti itu kasus yang kita hadapi. Kita ini kan pakai BB, atau mungkin kepala sekolah, kalau nggak bisa lagi. Nah, kira-kira seperti ini kasus ini. Mario dan Adi, Bapak tadi dengar laporan dari Guru Piket kantin, sepertinya kalian dalam masalah ya. Ada yang bisa Bapak bantu? Apa yang terjadi? Terus Mario dan Adi, iya Pak. Tadi Pak jam istirahat pagi kami main lempar-lemparan.
makanan di kantin. Tapi tidak sengaja malah kelempar kena wajah Ibu Dina, kepala sekolah, ketika beliau sedang berjalan. Berjalan kata Ibu Dina dan sebagai kepala sekolah. Lalu Pak Joko, kalian main-main lempar-lemparan makanan di kantin. Ketika beliau sudah lewat, kata Mario dan Adi, "Ya Pak, dengan wajah sedih dan muka murung, Pak Joko, Adi, ada informasi yang kamu mau tambahkan? Kami tidak bermaksud melakukannya." Ya, ada lagi dibilangnya, mungkin di pertanyaan ini, jadi kami tidak bermaksud melakukannya, tapi ada rasa kesalahan di sini. Pak Joko, tapi apa? Katanya. Tapi kami tidak sengaja. Itu lagi. Baru Pak Joko juga menanyakan, apakah kalian tahu kalau kalian berada dalam masalah sekarang? Mario dan Adi menjawabnya, ya. Lalu Pak Joko, baiklah. Bapak di sini bukan untuk mencari siapa yang salah. Bapak di sini untuk mencari penyelesaian sama-sama, berpikir sama-sama tentang apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki situasi. Kalian pasti melakukan itu, ada alasannya, pasti seru. Yang lain, lempar-lemparan makanan ini. Mario menjawab, "Iya Pak." Pak Joko, "Ya Pak, bisa lihat kalian merasa senang melakukannya. Tetapi kalian melakukan pendidikan online sehingga sekarang kalian tidak masalah." Mari dengan ya Pak. Pak Joko, sekarang mari kita bicara tentang keyakinan kelas dan keyakinan sekolah kita. Apa yang kita percaya? Yang mana yang kalian belum tunjukkan? Kita harus bersikap baik satu sama lain. Dan selanjutnya menghormati orang lain dan menghormati diri sendiri. Nah selanjutnya lagi, kalian berdua ingat dengan baik keyakinan kelas kita kembali pada ketika kalian melempar-lemparan makanan dan mengenai Ibu Dina. Apakah ketika kalian melakukan itu, kalian menghormati orang lain dan lingkungan? Tidak. Tapi dia mendapatkan rasa senang. Menurut Bapak, ada cara yang mendapatkan rasa senang, tapi merugikan orang lain. Bagaimana menurut kalian? Ya Pak. Baru, nah sekarang mari kita selalu mengindahkan keyakinan kelas kita. Besok kita ke kantin dan kalian bisa berperilaku lebih baik lagi. Nah mungkin itulah yang bisa di sini. Ya, ada tugas kita Bapak Ibu di situ. Langsunglah namanya 10 orang dibagi 5 kelompok aja lah. Coba Bapak Ibu dihitung 1, 2 gitu aja. 1, 2 seperti itu. Mulai dari sini Bapak Ibu. 1, 2. Ayo, 1, 2, 3, 4. Enggak. 1, 2. Baik, 2. Ya, nomor 1 semua kumpul membuat ini. Nomor 2 kumpul membuat ini. Jadi nomor 2 itu kasus mengenai murid yang melanggar peraturan, yang ada Bapak Ibu di sini, yang ada di kelas, yang ada dengan ini. Buatlah restitusi itu ya. nanti pakai baju merah LGBT. Oh enggak. Itu Bapak Ibu. Artinya yang Bapak ada enggak? Iya, enggak langsung. Mungkin itu aja. Baru nanti dibacakan kelompoknya. Nah, sudah selesai.
Iya, dibuat pertama skenario-nya. Artinya kita menulis skenario-nya, tak perlu kita membuat. Tapi nantinya nyatanya itu kan harus bentuk praktek. Ini bentuk skenario-nya baru kita pakai. Bapak Ibu, ya, dua kasus